ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, panjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari Amanar Rasulu sampai Fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Catat kalimat ini. Seseorang disebut baik takwanya kepada Allah tidak hanya dinilai dengan bagus ibadah ritualnya. Salatnya 5 waktu terjaga, bagus, bagian dari takwa. Karena salat dibuka dengan kalimat takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Rajin puasanya, bagus, bagian dari takwa. Karena ayat puasa pun ditutup dengan kalimat takwa. La'allakum tattaqun. Hajinya bagus, sempurna, bagus. Karena haji pun bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ternyata kata Al-Quran, takwa bukan hanya bagus ibadah ritual. Takwa juga baik dalam konteks ibadah sosial. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengevaluasi diri, bermuhasabah dan berharaplah mendapatkan karunia dari Allah, ditempatkan di surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang takwa. Siapa mereka yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu berbagi, saling perhatian, wal kadhimina al ghaidha, sanggup menahan amarah. Diprovokasi dia tenang merespon. Dia melihat peluang untuk menyambung silaturahim alih-alih kemudian menguatkan perpecahan. Wala afina 'anil nas, dia memilih untuk memaafkan, mencari solusi yang terbaik alih-alih memperdalam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Kalau tobat jangan nanggung. Gitu. Ya, kalau tobat jangan nanggung, supaya tobatnya betul, tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan tobat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubat yang diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita. Ya kan? Ya, dihidayatkan Allah yang menciptakan kau, Allah memberikan jalan kepadamu, Allah memberikan nafas kepadamu, Allah memberikan waktu. Saat kamu akan berpulang, kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab, ya kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau
Engkau yang memberikan kehidupan kepadaku. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepadaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang Engkau maha tahu banyak berbuat maksiat. Tapi aku pun menyadari betapa besar rahmat-Mu yang melampaui murka-Mu. Maka dengan semua rahmat-Mu aku mohon ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepada